Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa televisi Muhammadiyah? Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berbahagia pastinya, dan semoga Anda terus menjadi yang lebih baik daripada diri Anda yang sebelumnya. Karena kita punya tugas yang sama, yaitu untuk terus meningkatkan nilai keimanan dan juga ketakwaan kita di setiap harinya, melalui berbagai ilmu yang wajib kita pelajari, karena apapun yang kita lakukan di dunia ini tidak akan pernah sempurna tanpa adanya ilmu di sana. Jadi kalau kita dikatakan ingin berbahagia di dunia yaitu dengan ilmu, berbahagia di akhirat yaitu juga dengan ilmu, dan bagaimana kita menjemput bahagia di keduanya, dunia dan akhirat, semuanya harus berbekal ilmu. Nah pemirsa, kali ini kita akan belajar sama founder dari naiklevel.id, yaitu adalah Kang Edvan M. Kausar. Hah? Sudah nggak asing ya dengan namanya? Betul sekali, beliau adalah seorang motivator terbaik Indonesia, motivator muda, tapi semangatnya memang benar-benar mencerminkan semangat muda yang tidak pernah berhenti untuk memberikan kebermanfaatan bagi sesama. Langsung aja kita sapa Kang Edvan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Irma. Bagaimana Masya kabarnya, Mbak Allah, Irma? kabar baik, Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa Kang Edvan. Ini, aduh, jangan serius-serius banget, nanti aku bisa tertukar ini posisi hostnya nih ya. Kita ketemu di program-program lain yang ada di televisi Muhammadiyah, tapi kali ini kita ketemu di PTV Show ya. Kita akan ngobrol-ngobrol, diskusi bareng mengenai naiklevel.id. Ini Kang Edvan ini juga selaku foundernya. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu nih kabarnya Kang Edvan dan apa sih kesibukannya sekarang? Ya, kabar alhamdulillah baik dan sehat, keluarga juga sehat. Dan kalau ditanya kesibukan sih sebenarnya saya nggak mau dibilang sibuk. Ya, Jadi, ya karena teman saya bilang kalau lo sibuk artinya lo belum sukses katanya gitu. oh, Ya, dan oke. sibuk bukan berarti sukses kan. Jadi kalau ditanya apakah saya sibuk, saya nggak sibuk. Cuman memang kita ini kok sulit banget buat menjadwalkan syuting ini ya. Bener banget gitu ya, tapi alhamdulillah Ya. yang namanya rezeki tetap aja ada kesempatan ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi sebenarnya Alhamdulillah. nggak sibuk sih, nggak sibuk. Saya tetap berkarya, mencoba berkarya dari rumah, membangun beberapa bisnis juga. Dan saat ini saya juga lagi fokus di bidang startup digital. Yang tadi mungkin Mbak Irma sudah sebutkan ya, namanya adalah www.naiklevel.id, di mana melalui startup tersebut, teman-teman semua, para pemirsa di rumah, semuanya bisa belajar bersama-sama dan menemukan ilmu-ilmu baru yang insya Allah memberikan pencerahan di dalam kehidupan kita. Gitu Mbak Irma. Oke, ini cocok banget nih sama televisi Muhammadiyah, cerdas dan mencerahkan, ya kan? Ya, Karena yang paling ya. penting itu adanya pencerahan ya Kang Edvan ya. Kita selalu satu frekuensi nih untuk hal ini. Karena memang belajar ilmu apapun, kalau itu ilmunya tidak mencerahkan malah membuat kita sesat, pasti itu adalah satu hal yang buruk gitu kan. Tapi Ya, ketika hal tersebut mencerahkan, insya Allah itu adalah satu hal yang positif. Gimana tanggapan Kang? betul. Ya betul, karena memang ilmu itu kan cahaya Mbak Irma. Ya, dan tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup tanpa cahaya. Ya, ada sih, tapi mayoritas makhluk hidup rata-rata harus hidup dengan cahaya, ya, tumbuhan dengan berfotosintesis, ya, kemudian juga semua hewan pun mereka membutuhkan cahaya untuk bisa melihat dan sebagainya. Nah, manusia bukan hanya cahaya yang hari ini kita bisa lihat spektrumnya, tapi juga kita membutuhkan cahaya yang namanya ilmu. Nah, maka dari itu, walaupun sekarang kita di rumah aja, kita pun harus tetap mendapatkan cahaya itu, cahaya ilmu. Kenapa? Karena hari ini Mbak Irma, kita semua sedang berada di sebuah terowongan yang gelap dan panjang. Ya, COVID-19 yang nggak tahu nih kapan berakhirnya nih, walaupun Betul, betul. seakan-akan dunia sudah kembali seperti normal, tapi itu bukan normal yang sebelumnya, tapi ini adalah new normal. Normal yang baru. Artinya apa? Semua orang, from A to Z, dari A sampai Z, mereka semua berada di dalam terowongan yang panjang, yang nggak tahu kapan keluar dari terowongan ini gitu. Walaupun hari ini kita sudah berkehidupan seakan-akan normal, tapi masih dalam terowongan nih. Nah, artinya semua merasakan hal yang sama, mau di barat, di timur, ya, di benua apapun, mereka mengalami hal yang sama. Gitu. Nah, dan biasanya Mbak Irma, dalam keadaan seperti ini, nanti ketika kita semua berada di akhir terowongan, entah kapan itu semoga Allah segerakan, percepat, kita semua akan berada di garis start yang sama.
kita semua akan berada di garis perlombaan yang sama, ya sama-sama baru keluar terowongan tuh. Nah, tapi perbedaannya biasanya terbagi dua nih. Ada yang sudah siap memulai kembali pertandingan, ada yang belum siap sama sekali. Siapa itu yang sudah siap? Yang sudah siap adalah mereka yang selama berada di dalam terowongan, mereka nggak cuma rebahan. Walaupun kemarin kaum rebahan itu pahlawan gitu ya. Ya. Tapi mereka mau belajar, mau menaikkan level derajat keilmuan yang ada di dalam dirinya, mau mengupgrade kualitas dirinya. Ya, zaman sekarang banyak seminar online, kemudian kita juga punya banyak waktu buat nonton ilmu di YouTube, bahkan mungkin termasuk di naik level, atau bahkan kita juga sekarang punya kesempatan untuk baca buku. Nah, ketika nanti orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang sudah belajar, yang mempersiapkan diri dengan ilmu, ketika mereka start di garis yang sama, mereka yang insya Allah akan menjadi pemenang kehidupan. Tapi orang-orang yang selama pandemi ini justru leha-leha, santai-santai, ya nggak mau belajar, hati-hati loh, otak itu harus selalu diasah loh. Otak itu bisa mengental. Kalau kita jarang ketemu orang, jarang belajar, ya kan, jarang upgrade ilmu, jarang dipakai, jarang ngomong, otak tuh beku loh. Betul. Ya, otak tuh beku. Nah, gimana caranya biar cair ya harus belajar. Nah, orang-orang yang rugi adalah mereka yang ketika di garis start otaknya dalam keadaan beku nih. Otaknya dalam keadaan beku, kemudian dia gaul sama orang juga kaku karena lama nggak ketemu orang misalnya, ya kan. Nah, orang-orang inilah yang akan gagal ketika memulai dari garis start yang baru. Dan sebelum dilanjutkan, saya mau sampaikan Mbak Irma bahwa di setiap krisis, ini kan kita krisis berkepanjangan nih, di setiap krisis akan selalu ada orang kaya dan orang sukses baru. Kalau kita mengingat krisis 98, ada muncul orang-orang kaya baru. Mungkin teman-teman tahu lah ya, ada Pak C yang punya perumahan di mana-mana dan mall. Kemudian juga ada Pak CT ya, yang juga sukses. Itu semua korban-korban krisis, bukan korban ya, pemenang-pemenang krisis 98 gitu ya. Kemudian grup-grup besar itulah kita nggak perlu sebut. Kemudian yang kedua, krisis 2008 ya, ada beberapa perusahaan termasuk Facebook itu adalah hasil krisis 2008 ya. Kemudian juga Google dan lain-lain. Nah, sekarang 2020-2021 dari COVID-19 ini pun akan ada orang-orang sukses, orang-orang kaya baru. Siapa mereka? Mereka adalah yang melihat pandemi ini bukan sekedar tsunami atau bencana yang besar bagi dirinya. Tapi ketika mereka melihat tsunami ini, mereka justru mempersiapkan diri dan belajar bagaimana caranya untuk berselancar di atas ombak tsunami. Sehingga mereka jadikan COVID-19 ini bukan lagi masalah di dalam hidup mereka, justru menjadi cara mereka untuk mempercepat papan seluncurnya menuju impian dan cita-citanya. Itulah orang-orang yang akan sukses dari krisis berkepanjangan. Gitu Mbak Irma. Keren banget, gak salah kalau saya sampaikan di awal tadi ya pemirsa, bahwa saya akan ngobrol barengan sama motivator muda luar biasa Indonesia, yaitu Kang Evan M. Kautsar. Dan sejak tadi saya seperti sedang diberikan satu makna motivasi diri begitu ya. Saya sedang dimotivasi. Ini saya yang tadi udah hampir mau rebahan, jadi saya bangun lagi nih ya, gara-gara Kang Evan menyampaikan hal-hal yang luar biasa yang sebelumnya mungkin tidak terfikirkan oleh saya pribadi gitu. Ternyata, oh ya, ini krisis bukan hal di mana aku ditarik kembali ke belakang, tapi justru aku harus memanfaatkan ini dan benar-benar bisa mengarahkan alat begitu ya, papan seluncurku untuk melaju lebih cepat lagi. Jadi ini tentang bagaimana kita bisa melewati setiap krisis. Sebenarnya itu ya Kang Evan ya, jangan sampai kita berleha-leha dan hanya menikmati kehidupan yang bisa dikatakan ini penuh dengan kemalasan, semuanya serba di rumah, nggak ada yang diburu-buru, semuanya dibuat santai. Hati-hati, jangan sampai kita terbuai oleh kenikmatan sementara itu. Nah pemirsa, kita nanti akan ngobrol lagi bareng sama Kang Evan dan pastinya akan semakin seru, jadi tetaplah bersama dengan kami di PTV Show.